Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali kuliah pengolahan sinyal. Materi hari ini adalah tentang filter digital. Filter digital itu merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan di dalam pengolahan sinyal. Ya. Secara arti, jadi yang dimaksud sebagai filter itu adalah suatu aplikasi atau suatu fungsi yang berguna untuk menghilangkan bagian yang tidak diinginkan dari suatu sinyal. Misalkan itu apakah itu noise random ataupun noise dalam bentuk lain, ataupun kita mengambil bagian informasi dari suatu data. Ya, such as the component lying within certain frequency range. Ya, jadi misalkan kita mau mengambil apa contohnya ya, radio ya. Radio misalkan kita mendengarkan radio suara Surabaya, nah di situ disampaikan bahwa suara Surabaya itu misalkan terletak pada 100 MHz. Nah, berarti kita akan membuat suatu bandpass filter yang areal kerjanya adalah 100 MHz. 100 MHz dilewatkan dan selain itu akan diredam. Contoh aplikasi yang lain adalah misalkan aplikasi bandpass filter pada robot untuk sound localization ya. Dia akan apa namanya, menengok ataupun berbelok pada arah asal suara. Untuk memudahkan, karena kan suara itu macamnya ada banyak ya, dan biasanya juga kita untuk mendapatkan mutlak itu susah. Biasanya kita lakukan filter seperti ini, siulan ya. Siulan itu kan cenderung pada frekuensi tinggi. Nah, berarti kita mendesain suatu bandpass filter pada frekuensi tinggi yang akan diolah oleh robot sound lokalisasi ini. Jadi di luar frekuensi itu akan diredam. Itu akan mempermudah kerja pada robot ini. Bisa kita lihat di sini ketika dia mendengarkan suara, dia akan memulai ke arah suara tersebut. Jenis-jenis filter itu ada dua, ada filter analog dan filter digital. Yang akan kita bahas nanti adalah filter digital. Sedangkan spesifikasi luarannya, filter itu ada low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter. Nah, gambaran ini adalah analogi dari low pass filter ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah low pass filter. Dia hanya akan melewatkan yang rendah dan meredam yang tinggi. Nah, ini kan roller coaster. Orang harus duduk supaya dia tetap rendah. Maka yang berdiri seperti ini, maka dia akan kejeduk di pintu masuk roller coaster itu ya. Analogi yang apa namanya lucu gitu ya untuk low pass filter. Nah, ini kita bandingkan kinerja dari analog dan digital filter sebagai referensi bahwa suatu filter itu dikatakan bagus kalau dia adalah filter ideal. Filter ideal itu di mana dia tidak memiliki ripple dan kemudian area transisinya adalah 0 ya. Jadi gambarannya filter itu dikatakan bagus kalau misalkan saya ambil contoh di sini bandpass gitu misalkan ya. Berarti nanti dia respon outputnya adalah benar-benar kotak seperti ini. Nah, ini berarti dia adalah filter ideal. Berarti di sini bisa kita lihat perbandingan antara analog filter dan digital filter. Untuk filter analog, nah di sisi amplitude-nya di sini dia memiliki ripple noise. Nah, di digital filter dia tidak ada. Kemudian dari sisi transisinya ini lebih panjang daripada yang filter digital ya. Sama juga di frekuensi respon di sini. Nah, ini juga relatif lebih panjang dari 1000 sampai dengan 4500.
Di filter digital di sini kita asumsikan kalau kita linearisasi ya, sama-sama dikalikan. Misalkan ini kita kalikan dengan 10.000, berarti kan dari 1.000 sampai 2.000. Nah, ini kan relatif lebih singkat daripada transisi pada analog filter. Jadi filter ini nanti berfungsi untuk melakukan redaman atau pengolahan data yang unfilter atau raw data, data semula, data asli, kita filter supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, ini perbedaannya di sini secara definisinya. Untuk filter analog ya, atau ini saya ganti model itu aja ya. Untuk filter analog, dia nanti akan menggunakan komponen elektronika analog. Enak pakai ini aja ya. Jadi kalau filter analog, berarti nanti dia akan menggunakan komponen analog untuk menyusun dari filter itu. Seperti resistor, kapasitor, ataupun op-amp ya. Aplikasi yang banyak dipakai adalah noise reduction, kemudian meningkatkan kualitas gambar dari video, grafik equalizer ya kalau kita mendengarkan lagu, ataupun untuk aplikasi yang lainnya. Nah, sedangkan digital filter, dia nanti akan menggunakan digital processor atau microprosesor di sini untuk melakukan pengolahan data numerik, hasil sampling dari sinyal analog, di mana nanti outputnya akan menghasilkan efek yang sama seperti pada filter analog. Prosesor yang banyak dipakai terutama nanti adalah DSP ya, Digital Signal Processing, ataupun yang dedicated untuk filter. Nah, ini kita bandingkan dari filter analog dan filter discrete. Nah, kita lihat di sini. Filter analog sesuai dengan definisi yang sebelumnya tadi, dia akan menggunakan komponen analog ya. Nah, di sini ada resistor, ada resistor, ada resistor, kemudian ada kapasitor dan op-amp. Sedangkan pada filter digital, dia hanyalah suatu algoritma saja, di mana VI outputnya nanti adalah V output, VI dimasukkan ke ADC untuk dijadikan data discrete. Nah, kemudian di sini adalah proses pengolahan datanya. Jadi ini adalah perhitungan ya. YN sama dengan sigma BM dikalikan X N min M. Di mana X ini adalah input, B ini adalah coefficient filternya, kemudian outputnya akan di DAC-kan supaya menjadi analog kembali dan dikirimkan keluar. Nah, jadi bisa kelihatan di sini bahwa untuk filter analog, dia menggunakan komponennya adalah analog, sedangkan untuk filter digital dia menggunakan numerical saja. Nah, ini jadi gambaran luarannya kalau kita menggunakan filter digital ya. Jadi dari data analog, nah kemudian kita diskretkan lebih dulu dengan menggunakan ADC, baru kemudian diolah oleh DSP, prosesornya misalkan. Nah, terakhir kemudian kita analogkan kembali dengan menggunakan DAC. Apa keuntungan kita menggunakan filter digital? Nah, yang pertama di sini, digital filter is programmable. Nah, jadi dia bisa disimpan pada berbagai jenis memori dari prosesor ataupun komputer. Nah, sehingga digital filter akan mudah kita lakukan editing ataupun revisi bila ada yang tidak sesuai. Tapi kalau kita menggunakan komponen analog, nah berarti kan ada hardware ya. Nah, berarti kan kita harus bongkar rangkaiannya supaya nanti bisa kita ganti dengan rangkaian yang kita inginkan. Yang kedua, keuntungannya, digital filter are easily designed, test, and implemented ya. Jadi mudah didesain, banyak aplikasi yang membantu desainnya, dites pun gampang, dan implementasinya pada komputer ataupun pada microcontroller. Karakteristik pada filter analog sangat ditentukan oleh komponen itu sendiri. Jadi kalau komponennya memiliki toleransi 10%, otomatis output dari filter juga adalah toleransinya 10%. Artinya
Kalau kita mendesain suatu bandpass filter dengan cutoff frekuensinya adalah 1000 Hz, berarti sebenarnya dia adalah memiliki rentang kalau toleransi 10% antara 900 sampai dengan 1100 ya. Karena kan 1000 ini sebagai nilai bisnya, kemudian toleransinya adalah 10%, nah, artinya kan plus minus ya. Ya berarti kan naik dan turun 10%. Nah, itu tidak terjadi pada filter digital. Kemudian yang lain, digital filter dapat menghandle frekuensi rendah dengan baik. Nah, ini yang agak susah dilakukan oleh filter analog. Nah, kalau dulu memang filter digital itu susah pada frekuensi tinggi dikarenakan masalah frekuensi sampling, tapi sekarang dengan adanya ADC dengan kemampuan sampling yang lebih tinggi, maka hal itu tidak menjadi masalah lagi. Kemudian digital filter sangat mudah diaplikasikan, terutama untuk mengolah sinyal pada berbagai area, sehingga dia bisa kita modelkan sebagai suatu sistem yang adaptif untuk mengikuti perubahan dari sinyal yang akan difilter. Prosesor DSP yang cepat mampu menghandle berbagai jenis aplikasi. Nah, sehingga di situ bisa kita membuat beberapa filter yang kita jadikan satu dalam proses paralel ataupun dalam proses seri. Nah, beberapa jenis model filter. Yang pertama adalah Unity Gain Filter. Unity ya, berarti kan sama. JN sama dengan XN, berarti keluaran itu akan sama dengan input. Nah, atau dalam istilah lainnya biasanya kita sebut sebagai buffer ya. Yang kedua adalah simple gain filter. Gn sama dengan K dikalikan Xn. Nah, ini ada proses gain, perkalian. Ya. Di mana K itu adalah konstanta pengalinya. Bila K-nya adalah lebih dari 1, maka itu adalah berfungsi sebagai penguat. Kalau K-nya di antara 0 sampai dengan kalau K lebih dari 0 dan K kurang dari 1, maka dia berfungsi sebagai attenuator, jadi mengatur penguatannya berapa. Kalau kurang dari 0, maka dia berfungsi sebagai inverting amplifier. Nah, kemudian pure delay filter, jadi di delay satu sampling ya. The output of value at time t is simply the input at the time n-1. Nah, ini ada n-1. Jadi di delay satu kali. Jadi kalau Y0 itu merupakan keluaran dari X-1, Y1 adalah dari X0, Y2 dari X1, dan begitu seterusnya. Nah, biasanya kalau diasumsikan nilainya kurang dari fungsi waktunya kurang dari 0, maka untuk nilainya diasumsikan 0 biasanya, termasuk untuk nilai bilangan yang tidak diketahui. Nah, kemudian yang kedua, two-term different filter. Jadi kita di sini adalah filter yang membandingkan input sekarang dan input sebelumnya. Ini banyak dipakai sebagai filter diferensial ya. Jadi misalkan di dalam image itu bisa dipergunakan untuk di dalam suatu ruangan itu ada pergerakan ataupun tidak, ada perubahan atau tidak, dengan cara kita membandingkan dari data sekarang dan data yang sebelumnya. Filter rata-rata. Nah, jadi kita melakukan rata-rata dari data yang sekarang dan data yang sebelumnya. Ya, kalau 2 berarti ya data sekarang dan sebelumnya. Tapi kalau 3, 4, 5 dan seterusnya ya berarti jumlah datanya adalah tergantung dari berapa yang kita jadikan sebagai standar untuk melakukan proses rata-rata. Kalau kurang dari waktu yang ke 0, nah berarti di sini nilainya kemudian kita asumsikan adalah sebagai 0. Nah, ini adalah gambaran dari moving average filter atau filter rata-rata. Jadi misalkan kita punya data seperti ini. Nah, ini kan kelihatan ya.
Sebenarnya sinyal aslinya kan harusnya seperti ini. Ya, tapi karena ada noise, nah di sini sinyalnya menjadi tidak karu-karuan. Ini data originalnya. Kemudian kita filter dengan 11 poin. Ya. Nah, sudah mulai kelihatan bentuk aslinya. Nah, kemudian kita filter sampai dengan 51 poin. Ya. 51 poin di situ ternyata ada ya memang noise-nya sudah banyak menghilang ya. Tetapi di sini kita lihat ada perubahan dari bentuk aslinya. Harusnya kan bentuk aslinya seperti ini. Nah, jadi di situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau terlalu tinggi juga maka dia akan berbeda dari bentuk aslinya. Nah, ini gambaran kemudian kalau kita uji coba dengan menggunakan dengan menggunakan oktav ya. Jadi di sini kita coba buat simulasinya. Nah, misalkan kita membuat suatu sinyal sinus plus noise T sama dengan 0 sampai dengan 20. Kemudian X sama dengan sin T. Nah, kemudian kita tambahkan bentuk random di situ. Random 1 length T, jadi panjangnya adalah sepanjang dari sinyal tadi itu. 6 sepertiga 111, jadi nanti ini akan kita konvolusikan. Den 1 Y filter 6 den dikalikan dengan X ya. Jadi fungsi filternya adalah num den num, kemudian X ini adalah sinyalnya, plot, nah kemudian ini adalah gambar yang dihasilkan. Jadi yang biru, ya yang biru ini adalah sinyal aslinya, sinus plus noise, sedangkan merah ini hasil dari filter rata-rata. Ya. Sama juga, jadi kalau ini sebenarnya kemudian kita kemudian kita buat, nah ini bisa kita bandingkan, misalkan kita kasih kayak tadi itu ya, nah, misalkan jumlah titiknya adalah 5, nah di sini kelihatan, nah sudah mulai relatif lebih bentuk aslinya muncul daripada yang sinyal plus noise-nya. Nah, apa yang terjadi kemudian kalau kita menggunakan jumlah titik rata-rata yang lebih tinggi? Nah, misalkan kita buat di sini adalah 5 kali lipatnya ya, 25. Nah, gambarnya sudah mendekati bentuk sinus ya, tapi di sini bisa kita lihat dia sudah mulai keluar dari simpangan bentuk sinyalnya. Nah, ini kan harusnya kan di daerah sini. Nah, ini sudah mulai agak keluar ya, walaupun bentuk sinusnya dia malah lebih halus di situ, tapi secara konfigurasi sinyal aslinya dia sudah mulai ada perubahan. Nah, ini bisa kita lihat di sini memang berbagai respon luarannya. Kalau kita menggunakan 3 poin secara amplitude, maka redamannya dia relatif rendah. Tapi kalau kita menggunakan semakin tinggi poinnya, nilai redamannya akan semakin tinggi, tetapi yaitu tadi efeknya adalah responnya menjadi lebih lambat ataupun sudah agak keluar dari bentuk sinyal yang aslinya. Oke, kemudian central different filter, jadi sama juga filter rata-rata 2 titik pada titik pusatnya. Di dalam filter digital, sering nanti akan kita temui dia menyatakan sebagai order. Ya. Jadi order itu menyatakan atau order ya, the order of digital filter is number of previous input stored in processor memory used to calculate the current output. Jadi order itu sebenarnya adalah panjang dari filter tersebut yang ditandai dengan ada berapa banyak jumlah unit delay. Unit delay itu dipakai untuk menyimpan data-data sebelumnya. Jadi seperti gambar di sini, maka ini adalah filter order 3, yaitu 1, 2, dan 3. Dikarenakan di situ ada 3 unit delay-nya atau unit penyimpanannya. Ya, jadi kalau kita ketemu dengan filter ordernya adalah 10, ya berarti unit delay-nya ada 10.
Secara konsep untuk unit delay bekerja ya. Untuk zero order berarti tidak ada penundaannya, YN sama dengan A0X. Tapi kalau first order, nah berarti YN ditambah A0XN ditambah A1XN min 1. Nah ini kan ada penundaannya di sini. Second order ada N min 1 dan N min 2. Jadi kalau semakin tinggi tundaannya, maka jumlah penundaannya juga akan semakin banyak. Nah, nilai dari A0, A1, A2, A3, dan seterusnya. Ini nantinya kemudian kita sebut sebagai koefisien filter. Yang itu nanti akan menentukan bentuk dari filter yang dibuat. Nah, nanti akan ada dua buah filter yang akan kita bahas. Yang pertama adalah filter FIR dan yang kedua adalah filter IIR. Ya. FIR itu adalah finite impulse response atau respon atau filter dengan respon terbatas. Satunya adalah infinite impulse response atau IIR, filter dengan respon tidak terbatas ya. Nah, dengan input terbatas artinya di sini luaran filter YN itu hanya dipengaruhi oleh masukan filter saja. Masukan sekarang dan masukan yang sebelum-sebelumnya. Koefisien filter menentukan respon output filter sehingga di dalam perancangan harus ditentukan dulu respon frekuensi terlebih dulu. Ya. Respon frekuensi artinya bahwa kita ingin desain filter itu bentuk filternya apa, apakah band pass, low pass, high pass, dan kemudian dia bekerja pada frekuensi berapa. Nah, untuk filter FIR di sini dinyatakan sebagai YN sama dengan sigma dari M sama dengan 0 sampai dengan ordernya berapa, BM dikalikan dengan XN min M. Ya. Nah, ini perbandingan kinerja dari suatu filter untuk FIR, bisa kita lihat di situ. Filter ideal itu adalah yang di tengah, atau kalau saya pakai warna lain gitu ya, biar kelihatan ada bedanya. Misalkan saya pakai ungu juga ada ya. Wah, repot juga ini. Apa yang nggak ada ya? Oh, ini biru muda ini ya. Ya, filter ideal itu sebenarnya kan di sini, kalau saya nggak terlalu panjang aja ngambilnya. Ini sampai ke titik tengah, nah ini lurus 3, dia akan naik secara vertikal. Terus, waduh, kelewatan maaf. Terus ini turun juga sama vertikal dan sini. Nah, ini adalah filter ideal. Nah, kita lihat bahwa semakin kecil ordernya, dia semakin jauh dari filter ideal. Semakin tinggi filternya, dia akan semakin dekat dengan filter ideal. Order 10.000 itu adalah mendekati filter ideal, order 8 jauh dari filter ideal. Cuma di situ harus kita perhitungkan apa efeknya order filter itu tinggi, terutama terhadap proses perhitungan ya. Jadi kalau kita ingin mempertajam respon frekuensi, yang bisa kita lakukan adalah mempersempit pita transisi. Nah ini ya pita transisi ya. Dan kemudian menaikkan order filter. Ya, sebenarnya itu saling berhubungan. Kalau order filter kita naikkan, otomatis pita transisi akan semakin sempit. Nah, bagaimana bentuk transfer function dari digital filter? In the last section, we use two different ways to express an action of digital filter. A form giving the output GN directly and symmetrical form with all the output term on one side, all the input term on the other side. Di seksi ini, maka kita akan menunjukkan dalam bentuk transfer function ya. Jadi nanti ditunjukkan dalam simbol Z-1, mengapa itu kemarin kita mempelajari untuk transformasi Z. Nah, when applied to a sequence of digital value, this operator gives the previous value in the sequence. Therefore, the effect introduce a delay of one sampling. Ya, jadi Z-1 ini adalah delay satu sampel. Jadi kalau xn kita kalikan dengan z pangkat min 1, maka dia akan menjadi xn min 1. Nah, ini muncul satu unit delay. Jadi kalau kita punya bilangan seperti ini, x0 sama dengan 5, x1 sama dengan min 2, x2 sama dengan 10,
Maka kalau Z-1 kita kalikan X1, outputnya adalah X0, jadi dia mundur ya. Z1 kita kalikan X2, outputnya akan menjadi X1. Nah, kalau operatornya kemudian kita kalikan dengan output juga sama, Z-1 kita kalikan YN akan menjadi Z-1, maka kalau operator ini kemudian kita kalikan ganda, Z-1 dikalikan Z-1, maka outputnya akan menjadi Z pangkat min 2. Nah, jadi ada 2 kali proses penundaan, sehingga kalau kita kalikan dengan Z pangkat min 1 kalikan XN, nah ini akan menjadi XN min 1 dari sini ya. Kemudian Z min 1 kita kalikan XN min 1 akan menjadi XN min 2. Karena kan dia ditunda sebanyak 2 kali. Nah, bagaimana di dalam bentuk filter FIR? Nah, untuk filter FIR itu hanya dipengaruhi oleh nilai input saja. Jadi di sini hanya XN saja, sedangkan untuk coefficient filternya berarti B ya, berarti yang muncul hanyalah B0, B1 dan seterusnya. Nah, adapun A0 yang korelasinya dengan output, biasanya A0 itu bernilai sama dengan 1. Jadi diasumsikan tidak ada dan tidak mempengaruhi ya. Kemudian untuk filter IIR, nah dua-duanya ada. Jadi dia di sisi output juga ada, sisi input juga ada. Sehingga filternya ada dua, B dan A. B untuk input, A untuk output. Nah, di sini juga bisa kita lihat hubungannya HN, YN dibagi SN, B0, B1, Z-1 dan seterusnya, A0, A1 dan seterusnya. Nah, jadi untuk filter IIR kedua-duanya ada dan ini merupakan apa namanya? Closed loop filter ya, karena dia ada feedback di sini. Jadi A ini adalah feedbacknya. Nah, sedangkan kalau yang FIR, nah itu bisa kita katakan dia adalah open loop filter ya. Nah, ini adalah open loop filter. Nah, tulisannya agak berat di sini ya. Nah, ini kita bandingkan dia secara diagramnya. Jadi FIR, nah input maju ke depan, kemudian ada penundaan D0, D1, D2, D3, koefisiennya adalah B0, B1, B2, B3. Jadi ini arahnya hanyalah maju saja, makanya kemudian kita sebut sebagai dia open loop ya. Satu arah saja, open loop. Nah, kemudian untuk IIR, nah ini ada proses maju dan ada proses feedback. Nah, di persamaannya pun bisa kita lihat, YN sama dengan sigma dari M sama dengan 0 untuk Q, BM dikalikan dengan XN min M, ini untuk sisi input, berarti dia ada di sebelah sini, dikurangi feedbacknya negatif, M dikalikan sigma dari M0 sampai dengan P, AM YN min M. Nah, AM ini kan yang di sebelah sini. Nah, ini adalah feedbacknya. Nah, makanya nantinya filter IR itu memiliki kinerja lebih bagus daripada FIR, cuma di sisi perancangannya dia menjadi lebih sulit dan kemudian faktor kestabilannya juga harus diperhatikan. Sedikit kita ulas tadi di situ bagaimana kemudian kita melihat spesifikasi respon dari suatu filter. Nah, ini secara umum, ini contohnya adalah untuk filter low pass ya. Jadi kita lihat dulu untuk filter ideal. Nah, filter ideal itu adalah yang ini, yang hitam ini ya, atau saya tebalkan. Nah, ini adalah untuk filter ideal. Ups, nggak apa-apa ya. Transisinya 0, ripple-nya juga 0. Nah, kemudian untuk filter yang nyatanya, nah biasanya pasti dia akan memiliki ripple atau noise seperti ini ya. Ini adalah ripple-nya. Ada ripple di sisi passband atau area yang dilewatkan, dan kemudian juga ada ripple di sisi stop band atau area yang diredam. Ya. Daerah transisi itu adalah daerah mulai perubahan, mulai peredaman sampai kemudian diasumsikan redaman itu berhenti.
Kemudian passband adalah area yang dilewatkan. Stop band ripple tadi sudah ya. Jadi ripple ataupun noise pada daerah yang diredam. Nah, jangan lupa di sini yang penting cut off ini harus kita tentukan dulu karena ini adalah yang utama dari suatu filter, dia bekerja pada titik potong frekuensi potongnya berapa. Jadi semakin dia mendekati bentuk filter ideal, maka itu akan menjadi semakin bagus ya. Oke, beberapa hal yang perlu diingat di sini bahwa untuk cut off frekuensi yang biasa dipakai adalah minus 3 dB. Nah, di sini juga kita perlu perhatikan bahwa minus 3 dB untuk sinyal, amplitudo, dan untuk power itu berbeda. Jadi minus 3 dB kalau untuk sinyal, ya satu aja maksudnya, itu nilainya adalah 0,707, tetapi kalau dalam bentuk power dia adalah 0,5 ya. Jadi 0,707 itu kan minus 3 dB. Kemudian untuk V saja misalkan, sedangkan kalau power berarti adalah VI. Nah, 0,7 kita kalikan 0,7 kan hasilnya 0,4999 ya. Nah, berarti kan ini kalau kita kuadratkan outputnya adalah menjadi sekitar 0,5. Nah, ini sedangkan adalah dari sisi luarannya. Ada beberapa jenis passband, stop band, transition, passband, dan stop band ripple. Itu untuk karakteristik dari filter tadi itu ya. Dan berdasarkan respon outputnya, ada low pass. Dia akan melewatkan frekuensi yang rendah sesuai dengan namanya low pass. Kemudian high pass, ini akan melewatkan frekuensi tinggi. Band pass, dia akan melewatkan di area tertentu. Kemudian band reject, dia akan mereject atau menolak pada area tertentu. Dan juga sama tadi ya, jadi dia kerjanya adalah pada minus 3 dB di sini, berarti redamannya adalah 0,707. Kemudian slope-nya adalah minus 20 per dB-nya. Ya. Jadi satu slope, nah itu adalah minus 20. Jadi di dalam satu dekade ini, dia turun sebanyak 2 kotak. Nah, berarti satu kotaknya adalah 10 dB. Maka kalau 2 slope berarti turunnya per dikit adalah minus 20 dB. Nah, ini untuk bandpass filter ya. Jadi yang tengah ini yang dilewatkan. Nah, bagaimana kemudian kita menilai suatu filter itu bagus atau tidaknya? Jadi kita lihat dari sisi kriteria optimasi filter. Yang pertama adalah luasan terkecilnya. Jadi kalau dihitung semuanya luasan ini ya istilahnya dari ini sampai dengan sini itu kecil, maka itu adalah yang bagus. Kita lihat di sini, ini transisinya segini ini, sedangkan ini transisinya adalah relatif kecil. Jadi ini yang kita katakan sebagai yang bagus ya. Kemudian ripple, nah di sini ada ripple-nya, sedangkan yang di sini adalah tidak ada. Jadi ripple in passband dan flat band. Jadi yang kanan adalah yang bagus, kemudian yang kiri itu yang perlu ditingkatkan. Sama juga dengan stop band attenuation atau redamannya. Nah ini redamannya relatif rendah dan noise-nya tinggi. Nah, sedangkan yang di kanan, stop band attenuation, redamannya besar dan tidak terlalu panjang. Nah, ini nanti untuk kita desain filternya. Jadi kembali lagi ke LCCDE yang di pertemuan beberapa yang lalu. Bahwa YN adalah min K sama dengan 1 sampai dengan N. AKYN min K, ini untuk sisi outputnya. Ditambah dengan BK XN min K untuk sisi inputnya. Sehingga dalam bentuk transfer function, berarti di sini adalah kita bagi Y per X-nya. Sigma dari BK Z min K dibagi dengan 1 plus sigma K1N AK Z min K. Ya, berarti output kita bagi dengan inputnya. Nah, maka di sini adalah perbandingan dari koefisien input. BK ini kan untuk inputnya. Kemudian ZK ini untuk koefisien dari sisi outputnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya saat kita membangun suatu filter digital. Semakin tinggi order filter itu, maka tingkat kompleksitasnya juga akan semakin tinggi. Berarti membutuhkan waktu lama untuk operasi perhitungan matematisnya, memorinya juga butuh semakin besar. Nah, ini yang perlu diperhatikan efek finite word length.
Jadi kalau implementasinya kalau terlalu panjang, nah maka dia semakin butuh waktu lama untuk menyelesaikan, sehingga real time-nya dikhawatirkan akan hilang. Ya, struktur untuk FIR tadi, YN sebagai luaran, BM sebagai order dari filternya, X sebagai inputnya, N min M sebagai unit delay-nya di sini. Nah, bagaimana proses FIR-nya? YN sama dengan M sama dengan 0 sama dengan order sigma BM X N min M. Kita ambil contoh adalah order 2. Maka YN sama dengan M sama dengan 0 sampai dengan 2. BM X N min M. Nah, jadi di sini kita masukkan dari order yang ke-0 sampai dengan yang kedua. B0 X N min 0 ini adalah proses saat pertama atau yang di delay 0. Kemudian B1 X N min 1 delay 1 kali. B2 Xn min 2 adalah delay 2 kali. Nah, jadi kalau 0 sampai 2 berarti ini adalah 0, nah ini adalah 1 dan ini adalah yang 2. Nah, sehingga kalau di total bentuk pergeserannya YN sama dengan B0 Xn min 0 ditambah B1 Xn min 1 B2 Xn min 2 untuk N sama dengan 0. Untuk N sama dengan 1 maka nanti inputnya akan bergeser. Kita lihat di sini X0 ini kan bergeser ya. Ini X1 dan begitu seterusnya X2. Nah, dia akan terus bergeser ya. Makanya ada proses di sini N-1, N-2 dan seterusnya. Nah, bagaimana di sisi kode C-nya? Y sama dengan 5, B0 X5 ditambah B1 X4 ditambah B2 X3. Ya. YN ini, Y5 itu berarti adalah output yang sekarang. B5 atau XN adalah input yang sekarang. B4, B1 X4 maksudnya ya, adalah input yang tertunda 1 kali. B2 X3 adalah input yang tertunda 2 kali. Nah, ini yang kemudian kita masukkan di dalam kode C-nya ya. Jadi XN, X1, XN-1, XN-2, nah ini nanti datanya akan digeser turun. Data sekarang turun ke X-1, turun ke X-2. Koefisiennya tetap B0, B1, B2, dan seterusnya. Jadi yang digeser hanyalah dari sisi inputnya saja. Pada order 2 ada 3 kali operasi perkalian dan 2 kali penjumlahan. Jadi kalau ordernya semakin tinggi, maka operasi matematisnya juga akan semakin banyak. Nah, ini ya. Pada order 2 ada 3 kali perkalian dan 2 kali penjumlahan. Kalau order 8, nah berarti ada 9 kali perkalian. 9 kali perkalian, terus kemudian 8 kali proses penjumlahan. Nah, kalau 1000, berapa nih? 10.000. Nah, 10.000 ini berarti ada 10.001 perkalian dan 10.000 kali penjumlahan. Ini nanti realisasinya dalam bentuk pemrograman dengan menggunakan bahasa C ya. Ini dalam bentuk array-nya sama juga nanti B0, B1, B2, B3 ini yang akan kita geser, kita shift ya. Jadi kayak shift register seperti itu. Sehingga kalau di fungsi filter FIR-nya output 0 sebagai default outputnya, geser buffernya adalah ini ya. Jadi fungsi ini sebenarnya adalah merujuk ke bentuk di sini. I sama dengan order plus I lebih dari 0, I min min. Nah, ini digesernya kan di sini nih. Buffer I sama dengan buff I min 1 ya, digeser ya. Output adalah perkalian dari semuanya sehingga output adalah penjumlahan dari koefisien. Koefisiennya adalah ini B0, B1 dan seterusnya dikalikan dengan buffer yang ada di sini. Koefisien itu adalah larinya ke sini, buffer adalah ke sini, kemudian output plus min. Nah, ini berarti larinya adalah ke sini. Nah, sesuai dengan persamaannya ya, YN sama dengan M0 sampai dengan Q, BM, XN min M. Nah, ini adalah BM. Ini adalah BM, kemudian X min NM adalah dari sebelah yang situ. Jadi, koefisien dikalikan dengan input pada filter. Nah,
Cuma di sini perlu diperhatikan, semakin tinggi order filter, berarti perkalian butuh semakin banyak, penjumlahnya butuh semakin lama, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin panjang. Ini dalam bentuk IER Direct 1 ya, form 1. Jadi dikumpulkan all zero dan all pool-nya. Direct form 2, nah ini ada di gabung seperti itu. Kemudian, nah ini bagaimana nanti kita merancang filternya. Ada beberapa pilihan dasar. Apakah kita menggunakan Butterworth, Chebyshev, tipe 1, tipe 2, ataupun elliptik ya. Ke semua pilihan ada plus minusnya masing-masing. Butterworth, ripple-nya, ripple passband dan stopband tidak ada, tapi dia agak panjang pada sisi transisi band. Kemudian Chebyshev tipe 1, transition band-nya tipis, tapi dia ada ripple passband. Chebyshev tipe 2, transition band-nya tipis, tapi ada ripple pada stop band. Kemudian elliptik, ada ripple pada sisi atas dan bawah, tapi di sisi transition band-nya dia bagus. Nah, tinggal kita pilih mana nanti model yang akan kita pergunakan ya. Nah, ini beberapa bentuk dari aplikasinya nanti, jadi bisa kita bandingkan untuk filter apa namanya, untuk filter ya. Jadi harus kita lakukan analisa di domain frekuensi lebih dulu supaya bisa kita lihat mana yang kita sebut sebagai fundamental frekuensi dan harmonic frekuensi ataupun nanti noise-nya. Kalau kita menggunakan time domain yang kelihatan hanyalah dari sisi amplitudenya saja. Nah, sehingga dari situ nanti bisa kita desain suatu aplikasi tergantung dari sound quality yang kita butuhkan ya. Nah, ini beberapa aplikasinya saat kita menggunakan filter untuk pemrosesan datanya. Nah, termasuk juga untuk manusia bisa kita pergunakan sebagai human speech model. Jadi kita bisa membuat sintesa suara manusia berdasarkan dari pulse chain generator untuk mengenerate fundamental frekuensinya, noise generator untuk menimbulkan suaranya nanti ya. Kemudian digital filter untuk menghasilkan stage spaces yang lebih bagus. Nah, ini juga dipergunakan untuk aplikasi pada CT scan untuk memperbaiki kepada gambar atau citra hasil foto sehingga bisa kita lihat penampang yang lebih bagus pada suatu image ya. Nah, termasuk di CT preprocessor-nya, jadi bagaimana menggabungkan informasi dari beberapa data. Oke, semoga bermanfaat apa yang sudah kita sampaikan hari ini. Kalau ada yang ingin diskusi atau pertanyaan, silakan dikirim ke email yang tercantum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.